Tangga ke-7. Rumah itu berada di ujung jalan kecil yang tidak terdaftar di peta manapun. Setiap rumah di sepanjang jalan itu tampak biasa, tapi hanya satu rumah yang tak pernah ada penghuni tetap. Rumah nomor 7. Menurut warga sekitar, siapapun yang pindah ke sana hanya bertahan 7 malam. Setelah itu, mereka pergi, atau hilang. Atau lebih buruk, tetap di sana, tapi tak bisa lagi disebut manusia. Aku, Dion, 28 tahun, pindah ke rumah itu karena harga sewanya gila murah. Aku bukan orang yang percaya cerita-cerita setan, jadi semua peringatan dari warga kuanggap lelucon. Sampai aku melewati malam pertama. Malam pertama, cermin tua rumah itu berlantai 2, kosong, tapi bersih. Yang paling mencolok adalah satu cermin besar di tengah ruang tamu, dengan bingkai hitam seperti hangus terbakar. Aku melihat pantulanku di sana, buram, agak melengkung. Tapi, saat aku memalingkan wajah, pantulanku tidak ikut bergerak. Aku yakin itu cuma mata lelah. Tapi di belakang pantulan, aku lihat sesuatu berdiri di ujung tangga. Sosok pucat, tinggi, kurus, menunduk, lalu menghilang saat aku menoleh. Malam kedua, ketukan jam 2:17, aku terbangun oleh 3 ketukan keras di pintu kamarku di lantai 2. Tidak ada siapapun di luar. Tapi saat aku kembali ke tempat tidur, aku mendengar langkah kaki naik dari bawah. Padahal aku tinggal sendiri. Langkahnya pelan, berat, dan seperti menyeret, sampai berhenti di depan kamarku. Diameter. Lalu suara napas berat, basah, tepat di bawah celah pintu. Malam ketiga, tangga bertambah. Saat pagi, aku turun ke bawah dan merasa aneh. Tangga ke lantai 1 terasa lebih panjang. Aku hitung ulang. Kemarin hanya 7 anak tangga, sekarang 8. Malamnya, aku menempelkan telinga ke lantai. Dari bawah papan kayu, aku dengar suara. Tolong aku belum turun. Malam keempat, panggilan ibu telepon rumah berdering jam 03.13. Aku angkat, suaranya lembut, seperti ibuku. Nak, kamu di mana? Kamu belum pulang, kan? Jangan naik ke lantai 3 dulu ya. Aku hanya punya 2 lantai. Tapi waktu aku lihat ke langit-langit, ada tutup loteng terbuka. Dan tangga kayu turun dari situ. Aku tak pernah punya loteng. Malam kelima. Cermin berdarah pantulan di cermin besar mulai berubah. Aku tak lagi melihat rumahku di sana, yang terlihat adalah ruangan lain, remang, penuh noda hitam. Aku melihat diriku sendiri berdiri, tapi leherku digenggam oleh sosok lain. Wajahnya ditutupi rambut, tapi matanya menyala merah. Lalu darah mengalir dari ujung cermin. Bukan mimpi. Aku pegang lantainya, masih hangat. Malam ke-6. Lantai ketiga. Pagi harinya, aku coba naik ke loteng. Tapi begitu kakiku menapaki anak tangga, suasana berubah. Udara jadi dingin, berembun. Ruang itu luas dan kosong. Tapi di ujungnya ada satu kursi kayu yang menghadap ke dinding. Di dinding itu ada puluhan ukiran angka 7. Dan di balik kursi itu, aku lihat diriku sendiri sedang duduk. Tapi tubuhku kurus, kulitku kering, mataku kosong, dan dia berkata, "Kamu harus tinggal. Aku sudah menunggu 7 siklus." Malam ke-7, pengganti jam 12:17 dini hari. Semua lampu padam. Cermin besar retak. Tangga ke loteng turun sendiri. Aku coba kabur, tapi setiap pintu yang kubuka selalu membawaku kembali ke ruang tamu. Langkah kaki terdengar dari atas. Bukan satu, tapi banyak. Aku sembunyi di bawah meja. Tapi dari celah, aku melihat sosok-sosok berkulit pucat berdiri di setiap sudut rumah. Mulut mereka terus mengulang satu kalimat. 7 malam, 7 jiwa, 7 rumah, kau yang ke-7. Dan ketika cermin itu pecah total, aku melihat diriku sendiri berjalan keluar dari rumah itu, menyandang tasku, tersenyum. Tapi aku masih di sini. Aku tidak bisa keluar, dan setiap malam jumlah tangga bertambah. Kemarin 14. Hari ini, aku berhenti menghitung, karena aku tahu, begitu sampai anak tangga ke-77, aku bukan aku lagi. Kau masih ingin pindah ke rumah murah?